Dalam sebuah penelitian atau analisis data, ada hal mendasar yang perlu benar-benar kita pahami terlebih dahulu, yaitu mengenali jenis data, skala pengukuran data, dan pembuatan angka. Nah, ketiga hal ini bukan sekedar teori, tetapi sangat berpengaruh terhadap cara kita membaca data, memilih metode analisis yang tepat, dan menarik kesimpulan yang valid. Tidak sedikit kesalahan dalam pengelolaan data yang sebenarnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap dasar-dasar tersebut. Nah, maka dari itu, melalui video ini kita akan membahas secara runtut dan jelas, mulai dari bagaimana mengenali jenis data, memahami skala pengukuran data yang digunakan sehingga bagaimana cara melakukan pembuatan angka dengan benar. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu kita semua lebih cermat dan teliti dalam bekerja dengan data. Nah, sebelum kita ngelola data atau menghitung-hitung data, kita juga perlu tahu dulu kan data apa dan jenisnya apa yang kita punya. Karena tuh beda jenis data, beda juga cara mengebacanya, mengelolanya, bahkan cara nyimpulinnya pun beda. Karena secara umum jenis data itu dibagi menjadi dua. Nah, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kita bahas satu ya. Yang pertama, kita bahas kualitatif. Nah, ini adalah data yang nggak bisa dibahas karena bentuknya berupa kategori atau deskripsi. Misalnya kan kayak jenis kelamin, warna favorit, atau nama merek. Contoh gampangnya gini. Kamu punya teman, kamu nanya warna favoritnya apa, jawabnya biru gitu kan. Nah, itu udah termasuk data kualitatif. Nah, lanjut yang kedua, ada juga data kuantitatif. Datanya kebalikan datanya itu tuh berupa angka atau bisa dihitung. Contohnya kan kayak berat badan, umur, dan jumlah siswa di kelas gitu kan. Terus juga data kuantitatif itu masih bagi menjadi dua. Gak langsung kan. Yang pertama ada data yang pasti bisa dihitung satu persatu kayak jumlah buku di rak kan. Nah, yang kedua, data yang bisa berubah secara halus dan bisa diukur, misalnya kan tinggi badan atau suhu. Dengan jenis data yang kita punya, kita lebih paham harus pakai metode analisis yang kayak gimana. Ini penting banget, apalagi buat kalian yang sering kerjasama atau bikin laporan. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis data, sekarang kita masuk ke hal penting berikutnya, yaitu skala pengukuran data. Ada 4 skala pengukuran yang perlu kita tahu: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh biar makin jelas. 1. Skala nominal. Ini adalah skala yang paling sederhana. Data pada skala nominal cuma menunjukkan kategori atau label tanpa urutan. Jadi nggak ada nilai lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya, jenis kelamin, atau laki-laki dan perempuan, warna favorit, atau asal daerah. Semua cuma menunjukkan apa, bukan berapa atau seberapa. Kedua, skala ordinal. Nah, kalau yang ini udah mulai ada urutannya, tapi bedanya kita belum tahu jarak pasti antar data. Misalnya, tingkat kepuasan puas, cukup puas, tidak puas, urut, tapi kita nggak tahu seberapa jauh bedanya antar puas dan cukup puas. Nah, ketiga, skala interval. Skala ini udah punya urutan dan jarak yang sama antar data tapi belum punya nol mutlak. Contohnya yang paling gampang, suhu dalam Celcius, selisih antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Sama kayak selisih 30 derajat Celcius sama kayak selisih antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat, tapi 0C bukan berarti tidak ada suhu. Yang keempat, skala rasio. Nah, ini yang paling lengkap. Data pada skala rasio punya urutan, jarak antar data sama dan ada nol mutlak. Contohnya, berat badan, panjang, usia, atau pendapatan nol di sini benar-benar berarti tidak ada. Misalnya berat 0 kg artinya emang gak ada berat. Jadi kenapa kita harus ngerti skala pengukuran ini? Karena skala data bakal menentui metode statistik apa yang bisa kita pakai. Misalnya kamu gak bisa cari rata-rata dari data nominal, tapi bisa banget kalau datanya skala rasio. Dengan paham skala pengukuran kita bisa analisis data dengan lebih tepat dan hasilnya juga jadi lebih valid. Oke, sekarang
kita akan membahas bareng-bareng soal pembulatan angka. Jadi, apa sih sebenarnya pembulatan angka itu? Simpelnya, pembulatan angka itu adalah proses menyederhanakan nilai jadi nilai yang lebih gampang dipakai, tapi tetap mendekati nilai aslinya. Hal ini penting banget, apalagi kalau kita temu angka yang panjang dan susah dibaca. Pembulatan ini bisa dilakukan ke satuan terdekat, seperti ke puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Semua tergantung kebutuhan. Nah, dalam dunia perhitungan sering banget nih kita dapat hasil berupa bilangan desimal yang lumayan panjang. Biar lebih enak dibaca dan ditulis, kita perlu membulatkannya, terutama kalau angka mau dimasukkan ke laporan atau dipresentasikan. Kalau terlalu detail malah bikin bingung yang dengerin. Contohnya gini deh, angka 3,76 kalau dibulatkan jadi 3,8. Terus gimana sih caranya kita tahu harus dibulatkan ke atas atau ke bawah? Nah, ini dia aturan dasarnya. Kalau angka di belakang angka yang mau dibulatkan tersebut lebih dari atau sama dengan 5, kita kebulatkan ke atas. Tapi kalau angkanya kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Gampang kan? Dengan aturan ini, kita bisa bikin angka jadi lebih simpel tanpa kehilangan maknanya. Dari pemaparan materi atas, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman tentang jenis data, skala pengukuran, dan pembulatan angka sangat penting dalam analisis statistik. Jenis data dapat dibedakan berdasarkan sifat, waktu, pengumpulan, dan sumber dayanya yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri. Skala pengukuran menentukan data diklasifikasikan mulai dari nominal yang hanya berupa kategori hingga rasio yang memungkinkan semua operasi matematika. Sementara itu, pembulatan angka digunakan untuk menyederhanakan nilai numerik agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan memahami konsep-konsep ini, analisis data dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan kaidah statistik yang berlaku.